Ini sedikit pesan dari Ustadz Abdul Somad bagi kita yang punya media sosial. Kalian yang punya FB, yang punya Instagram, yang punya TikTok, isikan gambar dengan solawat-solawat. Karena kalau tidak nanti TikTok diisi setan, FB diisi iblis, Instagram diisi hantu, YouTube diisi tuyul. Maka mesti diisi dengan dakwah. Menghadapi hidup itu simpel dan tidak ribet. Menghadapi hidup itu simpel, tidak ribet, tidak jelimet. Hidup itu biasa aja, guys. Jangan terlalu hidup ini dibuat payah. Andai aku mati malam ini, mati syahid. Andai hidup besok pagi, masih bisa minum kopi. Saat kita mendapat masalah, yakinkan dulu hati kita bahwa Allah akan menyelesaikannya. Pesan yang penting kita dapatkan kalau sedang punya persoalan, yakinkan pada diri kita bahwa Allah pasti akan memberikan solusi. Kata Allah, hei orang beriman, dalam keadaan suka ataupun duka, aku pasti akan perhatikanmu, aku gak akan pernah meninggalkanmu. Tanamkan pada dirimu, kalau punya kesulitan sekarang, jangan kau banyak keluhkan. Bukankah dulu pun kau punya banyak kesulitan dan aku telah tuntaskan? Maka apakah 1000 kesulitan yang dulu yang telah aku selesaikan, berikan solusi, akan dikalahkan dengan satu persoalan ini saja? Tidakkah engkau mengingat persoalan-persoalan di masa lalu? Yang saat engkau lahir, aku datangkan orang tua untuk merawatmu, aku berikan rezeki untuk membuat engkau tentram. Maka dari 1000 persoalan yang telah aku selesaikan terdahulu, aku berikan solusi. Apakah tidak engkau ingat untuk memberikan kekuatan pada dirimu? Hei, dulu pun pernah diselesaikan, maka yang ini pun pasti akan dituntaskan. Jika ada anak yatim atau orang membutuhkan pertolongan, bantulah mereka dengan sebaik-baiknya pertolongan. Fa'ammal yatima fala taqhar. Maka dari itu, yang kesepian, saat engkau merasakan penuh kenikmatan, kedamaian, ketentraman, saat orang butuh perlindungan, saat ada yatim membutuhkan perhatian, maka berbagilah dengan mereka. Jangan kau berikan sifat-sifat yang kurang baik, karena engkau pun sesungguhnya membutuhkan perhatian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ammasam ila fala tanhar. Dan bila pun ada yang minta pertolongan, minta solusi, maka berikan yang terbaik untuk dibantu dan jangan pernah menyepelekannya, karena engkau pun sesungguhnya butuh bantuan. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan dengan segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, maka ungkapkanlah sebagai syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meningkatkan kesolehan, kebaikan dan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit penjelasan dari Ustadz Hadi Hidayat tentang istidroj. Jadi ada orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpah dulu pahala kepadanya. Kata Allah, urusan hafal Quran nanti gampang. Ya, bagi Allah itu mudah, begitu dimudahkan menghafal semudah-mudahnya. Mungkin sekarang berjuang 1 bulan, 2 bulan sulit, tiba-tiba bisa terjadi dalam sebulan berikutnya bisa 30 juz hafal. Kalau Allah berkehendak untuk memudahkan. Ya, tapi ada sesuatu hikmah yang besar yang Allah ingin anugerahkan. Ya, kadang-kadang limpahkan dulu pahalanya. Bukankah semakin banyak pahala, semakin peluang mendapat rahmat Allah itu tinggi, paling minimal menutup dosa. Ya kan? Dosa dengan pahala kan rumusnya seperti itu formulasinya. Pahala yang ada menutup dosa yang telah dikumpulkan dari maksiat. Jadi ketika ada pahala 10, dosanya 9, maka ditutup. Pahala tinggal 1 lagi. Jadi kalau berbuat dosa lagi seimbang. Ya, karena itu ada rumus cepat yang cerdas dalam beramal adalah kumpulkan amalan-amalan, kerjakan amalan-amalan yang sekiranya mudah dilakukan tapi pahalanya banyak. Ini cara menenangkan hati. Kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Hadi Hidayat. Bagaimana cara menenangkan hati sehingga pikiran ikut tenang? Ini langsung dari Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, ala, yakinkan pada dirimu. Fokus. Ala itu harful istikhbar wa taukid. Huruf yang berfungsi membuka informasi dan meyakinkan. Jadi kalau ibu ingin tenang, ada yang divonis cemas berlebihan, anxiety. Pertama kata Quran mesti yakin dulu nih. Lawan itu yakinkan pada diri. Bidzikrillahi, dengan banyak meningkatkan zikir kepada Allah, tatmainnul qulub, dampaknya ke hati memberikan ketenangan. Jadi rumus cepat menghilangkan kegelisahan, obat yang pertama kata Al-Quran, zikrullah. Ibadah yang paling besar pahalanya adalah ridho dengan ketetapan Allah. Ya, jangan kita pahami bahwa yang namanya ibadah itu hanya sholat tahajud, sholat witir, sholat duha. Yang namanya ibadah itu hanya baca Quran, baca tabarak, baca yasin, baca fatihah, banyak sholawat. Itulah ibadah. Tidak, orang yang sakit pun ibadah.
Bahkan ibadah yang paling tinggi bukan baca Quran, bukan jihad fisabilillah, bukan sholawat, bukan zikir. Ibadah yang paling tinggi adalah ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang tidak mengeluarkan suara, tidak mengeluarkan energi, tidak mengeluarkan keringat, tidak mengeluarkan darah. Ibadah yang dalam keadaan diam, ridha menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipahami seperti ini, maka insya Allah kita tidak akan menyalah-nyalahkan Allah. Ketika rezeki kita diuji agak macet sedikit saja, kita tidak menyalahkan. Ini dah gara-gara taubat. Coba kalau nggak taubat, jangan. Sombong adalah yang menghalangi kita untuk mendapat hidayah. Sombong itu mencegah seorang hamba untuk setan. Dalam Islam, bahagia itu adalah ketika hati sudah merasa tenang. Menurut Islam, kebahagiaan itu adalah tam'anatul qalbi, ketika hati merasa tenang. Itulah bahagia. Itulah bahagia yang kekal abadi. Jadi ketika kita merasa diri hati kita tenang, bahagia. Maka dalam Islam diajarkan ketenangan hati. Tapi hati bukan punya kita. Ini yang jadi masalah. Hati ada dalam diri kita, kita bawa sejak dari kandungan ibu kita, tapi sampai sekarang dia bukan punya kita. Apa buktinya hati bukan punya kita? Bangun tidur, makan ada, kendaraan ada, rumah ada, semua ada, tapi hati tak tenang. Menunjukkan hati bukan punya kita. Maka kita minta pada yang punya hati, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi ala dinik, kokohkan hatiku dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan padamu. Istidraj, kita dengar penjelasannya bersama Ustadz Abdul Somad. Orang yang tidak sholat, tetangga saya Pak Ustadz nggak sholat, rezekinya lancar, bisnisnya jalan, umurnya panjang, badannya sehat, itu bukan nikmat, itu namanya laknat. Laknat kok enak Pak Ustadz? Saya mau laknat aja lah kalau gitu. Itu namanya istidraj. Istidraj artinya azab yang tertunda. Allah sudah siapkan dia azab, tapi ditunda, diulur dulu dengan nikmat. Sa'umli lahum, aku ulur dia. Umurnya aku buat panjang, badannya aku buat sehat, rumahnya aku buat mewah, mobilnya aku buat mahal. Inna kaidi matin, tipu dayaku amat sangat kuat. Sebagaimana mereka menipu Allah, maka mereka pun ditipu Allah dengan kenikmatan, padahal semuanya itu adalah azab. Mudah-mudahan kita selamat dari tipu daya ini insyaallah. Janji Allah, orang yang soleh itu Allah yang mengurus. Luruskan usahamu, luruskan hatimu, luruskan pikiranmu, luruskan amalmu, hidupmu Allah yang mengurus. Bisa untuk update status yang janji Allah Subhanahu wa taala, wallahu yatawallas shalihin. Orang yang soleh itu Allah yang mengurus. Allah mengurus hidup kita. Masalah hidup kita Allah yang mengurus. Sekarang banyak orang sibuk mengurus hidupnya, tapi tak diurusnya hati dan pikirannya. Akhirnya kacau balau. Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik. Datang baik, alhamdulillah. Datang yang tak baik, berarti Allah sudah menguji